صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأردان صلوا على النبي يا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, suasana ini menjelang jam 9 pagi di Masjid Quba. Tadi pagi suhu bisa 9 derajat. Sekarang sudah hangat-hangatnya. Luar biasa karena memang ditata sekarang beda dengan sebelumnya. Lebih lega, lebih lapang, dan jamaah dari Indonesia sangat banyak. Ada yang menarik adalah ternyata lapang itu membuat nyaman, ya kan? Biasanya kita melihat lapang, wah senang-senang ini, sekarang lapang. Tapi yang paling penting hati kita lapang tidak. Buat apa sibuk punya rumah lapang, punya tanah lapang, punya lapangan juga, tapi hatinya tidak lapang. Jadi kalau kita lihat gini nyaman tuh, pelajaran apa nih harus saya dapatkan? Ya, pelajarannya milikilah hati yang lapang. Ya udah kumpul belum ini Bapak Ibu yang baik? Bis satu belum. Ya, sambil nunggu bis yang kumpul. Kedengaran kan nih suaranya? Ya. Tadi ada sebuah obrolan sederhana, ya, kita itu kebanyakan membuang waktu produktif kita tuh untuk sesuatu yang ya merusak diri kita sendiri, jadi kurang bahagia. Ya, saya ngadepnya kemana ini, kurang jelas nih. Ya udah gini aja. Jadi silomen ya. Jadi Bapak Ibu, ayo ngumpul. Ini pelajarannya pelajaran bahagia namanya ya. Jadi banyak di antara kita yang kalau nggak hati-hati hidupnya tuh perpindahan dari sengsara, derita, gelisah, liar, mumet. Padahal umur terus-terusan berjalan dan, nah ini yang menarik, kita belum tentu panjang umur. Jadi jangan sampai ngadepin hidup deh, di rumah ribet, di jalan ribet, di perusahaan ribet. Ada orang yang hidupnya tuh ribet aja, kapan bahagianya? Halo? Mau bahagia? Milih, baru aja punya kendaraan udah jengkel. Kenapa ini kayak gini ya? Baru bikin rumah, kena catnya nggak cocok. Capek-capek ke restoran, makanannya kurang pas. Ada orang yang memang hidupnya memilih menderita. Mau bahagia enggak? Nih rumusnya ya. Rumusnya adalah yassiru wala tu'asir, basyiru wala tunafir. Mudahkan urusan itu, jangan dibikin ribet, dan bahagiakan suasana itu, jangan dibuat mencekam. Mau apa? Hidup ini belum tentu lama. Tiap hari itu ada episode yang berbeda dan kita tidak tahu, dan semuanya itu jadi kebaikan. Apa aja yang terjadi bagi orang beriman tuh nggak ada yang rugi, Pak. Mau dipuji, dicaci, sehat, sakit, ada, tiada, mudah, susah, diangkat, diturunkan. Semua kejadian itu bagi orang yang beriman itu adalah baik. Apa? Baik. Sehat baik? Baik. Sakit baik tidak? Nah, kalau udah takdirnya sakit, maka sakit itu bisa jadi kebaikan. Karena ada dosa yang tidak bisa rontok kecuali dengan sakit. Dipuji baik, dicaci baik tidak? Baik. Kalau kita udah benar, ada yang menghina, berarti ada dosa yang digugurkan. Dengan ini ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma yusibu muslima." Ini penting nih ya. Tidaklah menimpa kepada seorang muslim min nasobin. Nasobin itu capek, lelah itu. Wala wasobin, sakit.
beragam sakit. Pernah sakit kan? Beragam jenis sakit. Wala hammin, cemas, risau, galau. Wala huznin, sedih. Ada yang sakit, kemarin kucing saya wafat. Aduh, udah diabetes, gagal ginjal. Baru tahu tuh. Gara-gara, kenapa begitu? Gara-gara ada dokter hewan, ya. Waktu nggak ada dokter hewan, semua kucing baik-baik aja. Wala adan, apa wala adan? Yang ngeganggu. Ada yang sebel ke kita, tetangga, teman kantor, bisnis. Pokoknya bakal ada yang ganggu kita. Wala ghamin, wala ghamin itu serba susah. Ini lagi susah, itu susah, ngurus anak susah, usaha susah, nyari klien susah. Hatta syaukati syakuha, hingga tertusuk duri sekalipun, illa kafarallahu biha min khotoyah, kecuali Allah menghapuskan dosa-dosanya. Halo? Jadi nggak usah mengeluh. Kalau ada yang nggak enak, susah, sakit, itu teh penggugur dosa. Ini tenang-tenang ini punya dosa nggak sih? Banyak. Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Nah, pertanyaannya istighfarnya berapa banyak? Hah? Berapa banyak? Dikit kan? Mau diampuni oleh Allah. Allah tahu dosa banyak dan makin banyak, tapi istighfar dikit. Maka didatangkanlah capek, sakit, cemas, sedih, ada yang ngegangguin, serba susah. Itu adalah bagian karunia dari Allah yang harus kita syukuri. Ini teh mau diampuni enggak? Tuh, dosa banyak, tobat kurang, mau diampuni, gimanain dong, ha? Jelas ya, makanya rileks aja, hidup ini rileks. Jangan serba dibikin gawat. Biasa-biasa aja kok. Show must go on. Siapa? Show must go on, ya. Jadi hidup ya, masih jadi tukang obat gitu. Belum pernah teh selama keliling keliling begini. Jadi kayak jualan begini, jelas. Jangan bikin emosi hadirin ya. Ayo, saran saya sih nggak usah dibawa ribet ya. Nggak ada yang gawat. Yang gawat itu musibah yang asli itu adalah iman kita nggak makin kuat, itu gawat. Dalilnya begini ya. Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan, sungguh mengagumkan keadaan orang yang beriman. Semua urusannya itu jadi kebaikan. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min. Tidak ada yang gitu selain mukmin. Jadi bagi kita mah nggak ada yang gawat, nggak ada yang gawat. Diberi nikmat, dia bersyukur, fakana khairullah, baik baginya. Diberi cobaan, dia bersabar, fakana khairullah, itu pun baik baginya. Terus mau gimana lagi deh hidup kayak gini ya kan? Senang, susah, dipuji, dicaci, gembira, sedih, ada, tiada, ngalir aja. Halo? Halo. Bisnis mau untung terus nggak mungkin sesuka Allah. Untung rugi itu bukan karena kita pintar, bukan karena hebat, karena Allah mau ngasih aja. Model-model kita mah udah nggak pantas untung ya kan? Tapi untung, coba kita umroh, emang pantas kita umroh? Banyak yang lebih soleh dari kita belum pernah umroh, betul? Banyak hafiz Quran belum pernah umroh, yang tahajudnya tiap malam belum umroh. Kita siapa? Sholat nggak pernah khusyuk, ngaji nggak ngerti, nggak bisa juga nggak paham. Halo? Halo? Ayo, apa andalan kita? Ha? Mata maksiat, ngomong nggak bener, pikiran dunia melulu. Pantasnya kalau Allah mau ngebalas mah kita mah disambar petir, jelebet, gosong, beres. Tapi Allah maha baik, udah ditutupin dosa kita, ya kan? Halo? Udah gitu diundang ke tanah suci, udah gini rewel lagi, ya cicing ya, jadi jelema tong loba omong. Masih mending kita dihidupin kayak gini, diberi nikmat, benar? Makanya hidup mah nggak usah banyak komplain, mengalir aja. Show must go on. Apa namanya artinya? Show must go on, dilarang merokok ya. Ada pertanyaan? Bu,
Nih Bapak gimana hasil obrolan tadi kita? Apa yang pikir Pak? Agak lapangan dikit. Iya, maka Cuman mengendalikan emosi yang belum. nah gini ya. Jadi semua masalah, semua kelalaian, semua kepahitan diawali tidak bisa mengendalikan diri. Jelas Pak? Jadi kalau orang kasus sampo ya, sampo loh bukan ba tapi p ya. Sampo itu nggak bisa nahan diri. Hakim agung jadi hakim hina. Kenapa? Nggak bisa nahan diri. Ada itu yang selingkuh, berzina. Kenapa? Nggak bisa nahan diri. Rahasia hidup itu mengendalikan diri. Nggak bisa mengendalikan diri, nggak punya apa-apa. Mau makan, ini kurang asin. Dah, yang ditelan sendok. Ya. Ada orang yang nggak bisa menikmati apapun. Penyebabnya tidak bisa mengendalikan diri. Makanya yang disebut ahli takwa, ciri yang keduanya adalah wal kadhiminal ghaidha, bisa menahan amarah. Orang yang pemarah ya nggak bisa bahagia, ngambek terus ya. Kayak tadi ibu-ibu doanya lama-lama banget dan nggak bisa berubah. Ya kan? Hah? Iya ibu-ibu gimana ibu-ibu marah doanya lama. Kita nggak bisa ngerubah ya kan? Ngomongnya di sini, ibu-ibu di dalam. Nikmati weh. Kayak ada orang sebel ke kita, ya udah nggak apa-apa, nggak harus orang senang ke kita semuanya, mau ngapain juga ya. Nabi aja mulia ada yang sebel, masa kita yang nyebelin asli nggak ada yang sebel? Aneh ya. Kayak burung misalkan lewat, ya terserah dia aja. Kita mah kebanyakan diurusin. Perang Ukraina dengan Rusia ya tinggal lihat orang meninggal gimana. PC Sambo ya udah tinggal doain semoga banyak hikmahnya. Nggak usah segala dipikirin. Artis nikah ya udah jodohnya. Kenapa pakai ngambek? Karena nggak milih saya. Ya. Ada pertanyaan nggak? Halo? Ini serius loh Bu. Kita teh belum tentu panjang umur. Nggak usah pakai bertengkar. Beda pendapat mah udah biasa. Ya kan? Udah ngalir aja hidup mah. Sok, ada pertanyaan enggak nih? Susah cara kayak gini. Baru pertama kali saya dalam sejarah umroh muter-muter kayak gini sampai mual. Asal jadi tukang obat. Ada pertanyaan? Cepetan hadirin. Pada yang baru datang, demikianlah kita akhiri saja perjumpaan ini. Udah nanya aduh ibu daripada ngomongin yang tadi. Kayak gini ya. Ini salah satu yang bisa bikin sengsara. Rasulullah SAW bersabda seperti ini. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'mini dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah, dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Makin kuat iman, makin baik hidupnya dan makin dicintai Allah. Ihris ala ma yanfa'uk. Ayo semangat, lakukan apa yang manfaat. Jadi makin kuat iman tuh makin semangat. Wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Wala ta'jaz, dan janganlah lemah. Ini dengar nih ya. Orang yang kuat iman tuh paling sempurna ikhtiarnya, paling sempurna doanya dan semangat. Lanjutnya ini dengerin nih hadis ini ya. Wa in asobaka syai'un, dan jika menimpa kepadamu sesuatu, fala taqul wala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada. Jangan ngomong begini, aduh, coba kalau begini pasti begitu. Aduh, enggak boleh. Katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini udah takdir Allah. Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Fa inallahu taftahu amala syaitan. Karena perkataan seandainya membuka pintu tipu daya setan. Ya udah, kalau udah kejadian mengalir kayak gini nih ya. Kita kan harusnya ceramah tuh kemarin di ruangan. Ruangannya dipakai. Ya udah nggak apa-apa. Udah ngambek juga tetap dipakai, bener tidak? Sekarang ceramah sambil makan, siapa yang denger? Hikmahnya kan gini, pengalaman jualan obat, ya kan?
Kalau nggak pengalaman saya muter-muter kayak gini. Begitu, hidup mengalir aja, ya. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Ya. Takdir lah, bagaimana kita mengertikan diri kita supaya takdir kan mengenai takdir Ya. Gimana cara kita merefleksikan diri kita supaya takdir itu mungkin bagi kita gitu Pak. Bapak nggak mungkin nggak ada takdirnya. Daun jatuh aja ada takdirnya. Ya, usaha kan bisa. Ya kita itu ikhtiar itu hanya dari satu takdir ke takdir lain. Kalau kita sedekah takdirnya selamat. Kalau tidak sedekah takdirnya susah. Jadi tidak ada yang keluar dari takdir. Dengar ini ya. Dalil surat Al-An'am ayat 59. Dan semua yang gaib semua yang gaib itu hanya Allah lah yang Maha tahu. Tidak ada satupun Allah Maha tahu apa yang ada di bumi, yang di lautan, dan daun jatuh pun Allah tahu. Semua tertulis di Lauh Mahfuz. Kayak pertemuan ini udah tertulis di Lauh Mahfuz ini, ya. Tinggal jadi amal atau tidak tergantung hati kitanya ikhlas atau enggak. Nggak ada yang nggak tertulis, Pak. Semua tertulis. Ikhtiar dan doa itu hanya bergerak dari satu takdir ke takdir lain. Nggak ada yang keluar dari catatan di Lauh Mahfuz. Gitu. Jadinya kalem aja, ya. Nih Al-Hadid ayat 22-23. Dengerin, ini penting. Ma asoba min musibatin fil ard. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi kayak di Cianjur, wala fi anfusikum, dan juga tidak pada dirimu, misal jerawat, ambeien, kutil dan sebagainya, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir, dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Likaila ta'tau ala ma fatakum, supaya kalian gak terlalu memble kalau ada yang gak cocok tuh. Dan wala tafrahu bima atakum, jangan terlalu excited. Wah hebat, nggak usah, biasa aja, ada itu udah tertulis, ya. Jadinya kita tuh cool dalam segala situasi, cool maksud, ya. Ya, ketika diberi ujian ya udah jalani, ketika diberi kesuksesan, alhamdulillah, gitu, enak kan? Halo? Kebayang nggak bakal punya itu bensin dan sebagainya? Nggak kebayang kan? Nggak kebayang, udah ada Allah yang nulis. Kita mah tinggal acting we, berusaha jadi amal. Gitu. Emang saya kebayang bakal jadi kiai? Enggak. Sampai sekarang juga nggak kebayang. Siapa yang nyangka begini? Nggak nyangka. Udah tertulis. Tinggal kiai bener, kiai error itu aja. Kiai yang ngajak orang dekat ke Allah atau kiai pecinta dunia itu. Emang Pak Jokowi kepikir bakal jadi presiden? Demi Allah enggak. Udah ada garisnya mah jadi. Makanya pemilu yang akan datang tenang aja, ya, nggak usah stres. Pertama, saudara belum tentu hidup kan 2024, ya. Jadi mau ngapain juga stres dari sekarang. Yang kedua, saudara bukan calon presidennya. Yang ketiga, mau stres juga nggak ngerugiin sendiri. Tinggal pilih mana calon yang paling soleh, paling takwa, paling takut ke Allah, istiqoroh, coblos, beres. Belum tentu juga yang kita pilih ada takdirnya jadi, ya kan? Nggak usah ada kampret, kecebong, udah damai. Namanya kecepret, ya. Kampret, kecebong dipersatukan jadi kecepret. Hah? Iya kan kecebong, terus kampret, sekarang bergabung kecepret namanya. Kalem aja Pak, saya udah kapok juga kayak kemarin. Pengalaman Pak. Dah, sekarang mas saya mau bahagia. Beautiful life. Kelihatan saya bahagia nggak sih? Hah? Kata orang-orang katanya makin lama makin bahagia. Iya Pak, makin ngerti. Tapi telat. Dulu mah ribet urusan tuh. Sekarang mah tanya, Beno, gimana ngurus perusahaan? Relax nggak? Ha? Sebagai direksi sama owner, relax nggak? Nah, saya mau tanyain ke perusahaan-perusahaan saya, nggak ada riba-riba ya. Yang penting semua karyawan soleh, kerjanya bahagia, taat ke Allah, dan nanti rezekinya juga datang sendiri.
Ngapain juga pusing-pusing ribut-ribut ya? Rapat nggak usah berantem. Berapa banyak kejadian yang nggak cocok dengan rapat ya nggak? Rapat kemana, kejadian kemana? Rapat itu adalah acara makan-makan, udah gitu aja. Makanya kalau rapat hari Kamis ya dengan hari Senin supaya ini. Pak, jangan berantem ya. Beda pendapat pasti ada. Relax aja. Show must go on. Percayalah. Hidup ini bakal mengalir terus. Nikmati aja. Tenang, susah, dipuji, dicaci, ada, tiada, gembira, sedih. Saya kan udah ngalamin, ya kan? Bapak Ibu mah mungkin nggak ngalamin sedramatis saya, ya. Pak biasa aja ketawanya Pak. Kenapa Pak begitu-gitu amat ketawanya? Dengar ya, semua orang udah ada kapling takdir masing-masing. Kalau daun jatuh ini aja udah ada catatannya di sisi Allah. Masa segede-gede kita gini nggak ada catatannya, ya kan? Udah, jangan bikin emosi, saya udah tahu. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Episode kedua apa? Ceramah lagi? Ini terus Pak sampai pulang nanti ceramah terus. Sampai Bapak bosan aja nanti ya. Iya, Bapak baru sekali aja udah beda kan, sekarang lebih jernih. Ya, saya bersyukur sekali dalam hidup ini udah ngerasakan puncaknya orang dunia yang suka gitu ya. Pujian, penghargaan, dan udah nyobain dikekesek kayak kelapa. Kelapa tahu kelapa Pak? Dijatuhkan dari pohon, udah dijatuhkan dijambak sampai gundul, udah gundul digetok sampai belah, udah belah dicumpil, dari cumpil diparut, dari parut diperes. Dan ternyata bahagia Pak. Oh, saya bersyukur malah Pak. Kalau nggak ketemu saripati hidup ini, hanya casing aja. Kalau orang nggak tahu arti hidup Pak, hidupnya hanya casing. Dan capek itu, pengen dipuji, dikagumi, dilihat orang tuh capek. Enak jadi orang biasa-biasa aja. Just the way you are. Apa artinya? Parkir. Perbanyak tobat tadi. Alhamdulillah. Saya sih bersyukur pisan bisa diberi umur dan mengalami beragam episode sehingga bisa berbagi ke yang lain. Pokoknya mah dunia tuh gak ada apa-apanya lah. Cuman gini-gini aja ya. Cuman actingan lah. Makanya kalau ingin bahagia jadikan aktivitas dunia jadi amal soleh. Baru bahagia. Terima kasih, semoga diterima oleh Allah. Pulang dari sini ingat harus aktif ke masjid, harus cinta masjid. Rasulullah datang ke Medina yang pertama dibangun adalah masjid. Ya, jangan jauh dari masjid. Ibu-ibu usir suaminya, jangan sholat di rumah terus. Kalau di rumah pakai mukena, ya harus ke masjid. Lelaki dengan masjid bagai ikan dengan air. Semoga Allah mengaruniakan kita cinta masjid, memampukan kita memakmurkan masjid, menjadikan kita menjadi ahli surga syariat di masjid. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kita tangan benar-benar tukang obat. عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني صلوا على النبي يا رسول